Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Blora 2020. Saya Tia Risti akan mengajak Anda untuk menyaksikan pelaksanaan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Blora yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Blora, yang dalam hal ini tetap melaksanakan atau juga mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan mari kita awali untuk kesempatan kali ini dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, dan untuk kesempatan kali ini kami akan mengundang Ketua KPU Kabupaten Blora untuk memberikan sambutannya. Untuk itu kepada beliau Bapak Muhammad Hamdun, Sarjana Pendidikan Islam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat ketiga pasangan calon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 beserta dengan tim kampanye. Yang kami hormati para panelis dan moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota KPU beserta sekretariat. Yang kami hormati rekan kami, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Blora, serta seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama melanjutkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan semua pihak sehingga acara debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan lancar dan baik pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pasangan calon dan tim kampanye yang sudah mentaati protokol kesehatan, setidaknya untuk datang tanpa membawa massa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sampai dengan hari ini seluruh pasangan calon ketiga-tiganya mematuhi protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kampanye. Pada kesempatan hari ini kita semua akan menyaksikan debat publik atau debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, di mana debat publik ini adalah bagian dari kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Blora. Kami hanya memfasilitasi kampanye ini sekali, jadi debat akan kami laksanakan satu kali ini saja. Tetapi kami berharap kesempatan yang sekali ini tidak mengurangi semangat dari ketiga pasangan calon untuk menyampaikan gagasan, ide,
serta visi misinya bagaimana nanti akan memperbaiki Blora selama masa kepemimpinan, dan tentu semua yang disampaikan pada debat hari ini akan dicatat oleh seluruh masyarakat Kabupaten Blora sebagai janji politik untuk diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan setelah terpilih pada pemungutan tanggal 9 Desember yang akan datang. Dan yang terakhir, kami pada kesempatan yang baik ini menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Blora yang telah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020, dan jangan lupa mentaati protokol kesehatan. Hari ini KPU sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan tanggal 9 Desember tahun 2020. Sekali lagi, kita melaksanakan pilkada di tengah situasi pandemi COVID-19. Yang dibutuhkan kita semua adalah patuh dan komitmen pada protokol kesehatan. Pilkada Blora aman dan sehat, pilkada sehat, kita selamat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita simak bersama sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Blora. Dan hadirin pemirsa, agar pelaksanaan debat publik hari ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, maka dari itu kami sudah menetapkan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan debat siang hari ini. Dan inilah tata tertib debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020. Bagi pasangan calon, yang pertama, hadir lengkap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kedua, menempati tempat yang disediakan. Yang ketiga, menaati moderator. Keempat, menaati durasi yang ditentukan. Kelima, menyampaikan bahasan sesuai tema atau pertanyaan dan tidak melebar. Keenam, dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang ditentukan. Ketujuh, dilarang menyerang fisik dan sara pasangan calon lain. Dan kedelapan, dilarang memprovokasi dan atau mengintimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. Dan yang kesembilan, menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan bagi tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kami juga memberlakukan tata tertib. Yang pertama, wajib mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Blora. Kedua, dilarang merokok di dalam ruangan selama acara debat berlangsung. Kemudian selanjutnya dilarang membawa alat peraga kampanye, bahan kampanye, dan atau atribut kampanye. Dan selanjutnya dilarang meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan atau tindakan. Keenam, dilarang membawa senjata tajam. Dan ketujuh, dilarang keluar masuk ruangan selama acara debat berlangsung kecuali saat jeda. Dan selanjutnya menjaga ketertiban selama acara debat. Dan yang terakhir, menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Baik, dan Bapak Ibu, hadirin dan juga pemirsa, dalam debat publik kali ini akan diikuti oleh 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Blora 2020. Dan untuk itu kami akan mengundang masing-masing pasangan calon untuk bisa hadir di atas panggung untuk dapat menempatkan diri. Kita sambut ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora 2020. Yang pertama, kami mengundang pasangan calon nomor urut 1, Ibu Dr. Anda Dwi Astuti-Ningsih Riza Yuda Prasetya SHUT. Kami persilakan untuk bisa hadir di atas panggung. Boleh Bapak Ibu untuk memberikan tepuk tangan, kita berikan semangat kepada beliau-beliau yang akan melaksanakan debat. Ya, untuk nomor urut 1, silakan di podium nomor urut 1. Kemudian berikutnya kami juga akan mempersilahkan kepada
pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Arif Roman MSI dan Ibu Tri Yuli Setiawati STMM. Kami persilakan untuk menuju podium nomor urut 2. Dan yang terakhir adalah pasangan calon nomor urut 3, Ibu Dr. Anda Hajah Umi Kulsum dan Bapak Agus Sugianto SE. Baik Bapak Ibu dan hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada, ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora 2020 sudah bersiap di atas podium masing-masing dan tentu saja sudah siap menyampaikan visi dan misi dari masing-masing kandidat. Dan kali ini sebagai informasi bahwa pelaksanaan debat publik hari ini KPU Kabupaten Blora juga melibatkan para panelis yang merupakan putra daerah dari kebanggaan Blora yang juga mengikuti perkembangan dan segala permasalahan di Kabupaten Blora. Dan seperti apa profil dari para panelis? Yang pertama ada Profesor Dr. Tri Marhaini Puji Astuti MHum, beliau dari UNES. Kemudian Dr. Umar Ma'ruf, Sarjana Hukum SPN MHum dari Unisula. Dan yang terakhir Dr. Insinyur Doni Muhardiansyah MSI, beliau dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Dan Bapak Ibu, hadirin dan pemirsa, kita simak tayangan dari profil panelis berikut ini. Tim panelis Debat Publik Kabupaten Blora 2020. 1. Profesor Dr. Tri Marhaini Puji Astuti MHum, Guru Besar Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2. Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPN MHum, Wakil Rektor 1 Unisula. 3. Dr. Insinyur Doni Muhardiansyah MSI, dosen Trisakti dan mantan Deputi Litbang KPK. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga panelis kita yang sudah mensupport dan juga menjalankan tugasnya tentu saja untuk mensukseskan debat publik pada kesempatan siang hari ini. Dan tentu saja salah satu di antara ketiga panelis juga sudah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu beliau Dr. Umar Ma'ruf, Sarjana Hukum SPN MHum yang juga sudah hadir pada kesempatan siang hari ini dan juga nantinya akan memandu debat publik untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Blora 2020. Dan untuk itu segera kita simak bersama debat publik siang hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita siang hari ini. Beliau Bapak Dr. Umar Ma'ruf selaku Wakil Rektor 1 Unisula. Kita sambut moderator debat siang hari ini, Dr. Haji Umar Ma'ruf, Sarjana Hukum SPN MHum. Terima kasih Mbak Tia Arisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020. Komisioner KPU Kabupaten Blora, Bawaslu UNER Kabupaten Blora, hadirin dan para pemirsa JTV yang berbahagia. Kita akan mulai debat publik ini dengan terlebih dahulu saya selaku moderator mewakili panelis lainnya menginformasikan segmentasi pelaksanaan debat ini. Ada 6 segmen dalam debat publik ini, yaitu segmen pertama pemaparan visi, misi, dan program paslon. Segmen kedua, pendalaman visi dan misi terhadap calon bupati. Segmen ketiga, pendalaman visi dan misi terhadap calon wakil bupati. Segmen keempat, debat antar pasangan calon, bagian pertama. Segmen kelima, debat antar pasangan calon, bagian kedua. Dan segmen terakhir, yaitu penutup. Baik, para paslon
dan pemirsa JTV, santai mawon Pak nggih. Kita mulai segmen pertama yaitu pemaparan visi misi dan program paslon. Sesuai kesepakatan, pemaparan berurut mulai dari paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Pertama adalah pemaparan dari paslon nomor 1 terkait dengan visi pasangan nomor 1 ASRI. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2020 diikuti 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Anda Dwi Astuti Ningsih, berpasangan dengan Riza Yuda Prasetya Eshut. Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2020 dengan partai pengusul 3 partai politik, yaitu Golkar, Demokrat, dan Hanura. Pasangan Dwi Astuti Ningsih dan Riza Yuda Prasetya mengusung visi terciptanya sistem tata kelola baru sebagai lompatan kemajuan dalam mengejar ketertinggalan demi terwujudnya Blora yang maju, hebat, dan bermartabat. Pasangan calon nomor urut 2, Haji Arif Rohman MSI, berpasangan dengan Tri Yuli Setiawati STMM. Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2020 dengan partai pengusul 4 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, PKB, PKS, dan Perindo. Pasangan Arif Rohman dan Tri Yuli Setiawati mengusung visi sesarengan bangun Blora unggul dan berdaya saing. Pasangan calon nomor urut 3, Dr. Anda Hajah Umi Kulsum, berpasangan dengan Agus Sugianto SE, daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020 dengan partai pengusul 3 partai politik, yaitu Nasdem, P3, dan Gerindra. Pasangan Umi Kulsum dan Agus Sugianto mengusung visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Blora yang mandiri, maju, sejahtera, dan bermartabat. Baik, kita mulai pemaparan dari paslon nomor 1 ASRI terkait dengan visi, misi, beserta programnya dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dwi Astuti Ningsih bersama Riza Yuda, calon Bupati dan Wakil Bupati Blora nomor urut 1. Visi kami adalah terciptanya sistem tata kelola baru sebagai lompatan kemajuan dalam mengejar ketertinggalan demi terwujudnya Blora yang maju, hebat, dan bermartabat. Sedang misi kami adalah 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan inovatif. 3. Memberikan kemudahan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat, terutama yang ada di pelosok desa. 4. Mewujudkan SDM yang unggul untuk menghadapi era industri 4.0. 5. Menumbuhkan ekonomi produktif dan kreatif. 6. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencapai kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan terakhir membangun Blora dimulai dari desa. Kemandirian desa menjadi kunci utama. Desa yang dulu menjadi objek pembangunan, bagi kami desa akan menjadi subjek dari pembangunan. Desa akan menjadi pusat data. Desa akan menjadi pusat pelayanan masyarakat. Desa akan menjadi pusat pendidikan. Desa akan menjadi pusat kesehatan, dan desa akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat Blora.
Terima kasih. Waktu tepat. Selanjutnya saya persilahkan paslon nomor 2, artis, untuk memaparkan visi misi beserta programnya. Sama dalam waktu 2 menit, dimulai saat Anda bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, Arif Rohman dan Tri Yulisdawati, pertama mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih atas jasa-jasanya. Selanjutnya, kami berdua mewakafkan diri kami untuk rakyat Blora. Dengan moto sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing, melalui program-program prioritas kami, membangun jalan rusak yang hampir 300 km kondisinya rusak, penyediaan air bersih, kemudahan akses pupuk untuk pertanian dan pengembangan potensi peternakan dan buah-buahan, ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kemudahan investasi, peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan membangun rumah sakit di Blora Selatan dan juga di Blora Barat, dan juga peningkatan honor perawat dan bidan, fasilitasi pendidikan umum dan keagamaan, peningkatan intensif GTT, PTT, guru PAUD, Madin, TPQ, sekolah minggu dan honorer, fasilitasi UMKM dan penguatan BUMDes dan ekonomi kreatif, fasilitasi seni budaya, pariwisata dan olahraga, pembangunan stadion olahraga, reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui pembangunan mal pelayanan publik. Semua urusan masyarakat dimudahkan. Urusan mulai dari orang lahir sampai orang meninggal dilayani dalam satu tempat. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan Bandara Ngloram, karena kita ingin bahwasanya Blora, khususnya Cepu, menjadi gerbang ekonomi Jawa Tengah bagian timur. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Blora, mari bergandengan tangan, mari sesarengan membangun Blora. Karena dengan sesarengan membangun Blora, kita yakin Blora mempunyai potensi yang luar biasa. Blora bisa maju, Blora bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan nomor 2. Selanjutnya kami persilahkan paslon nomor 3, Umat, untuk memaparkan visi misi beserta programnya. Sama dalam waktu 2 menit, dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, membangun Blora membutuhkan seorang yang memiliki komitmen sangat tinggi. Membangun Blora membutuhkan orang yang bisa mengeksekusi dengan cepat dan tepat, dan berani berkorban, serta berani untuk rakyatnya. Kabupaten Blora hampir separuh wilayah dari hutan, di mana 138 desa terletak di tengah hutan. Namun bagi kami, umat, itu justru menjadikan tantangan sekaligus peluang untuk bersama membangun Blora. Untuk itu, apabila umat dipercaya untuk 5 tahun ke depan, maka umat memiliki visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Blora yang mandiri, maju, sejahtera, dan bermartabat, yang didukung dengan beberapa misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan iman, kemudian ketakwaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dasar dan pengembangan wilayah perkotaan dengan tetap tidak meninggalkan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, memulihkan dampak COVID-19, juga meningkatkan pemerataan ekonomi wilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan didukung infrastruktur yang mantap. Berikutnya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kondusivitas wilayah. Demikian visi dan misi dari umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ke semuanya. Pemirsa CTV, demikian keseluruhan paslon telah menyampaikan visi, misi, dan programnya masing-masing dalam hal terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora
periode 2021-2024. Untuk pendalaman terhadap visi dan misi tersebut akan kita lanjutkan pada segmen kedua. Dan kita lihat terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Selamat datang kembali pada debat publik antar calon bupati dan wakil bupati Blora tahun 2020. Pemirsa, kita lanjutkan debat publik ini berupa pendalaman materi terhadap visi dan misi para paslon bupati. Modelnya adalah moderator akan memberikan pertanyaan yang telah disusun bersama oleh panelis terhadap salah satu calon bupati. Kemudian ditanggapi oleh kedua calon bupati lainnya. Dan putaran selanjutnya berurutan sedemikian. Waktu untuk masing-masing calon bupati untuk menjawab pertanyaan adalah 1,5 menit, dan tanggapan atau sanggahan dari masing-masing calon bupati lainnya adalah 1 menit. Jawaban dan tanggapan sanggahan tentunya harus sesuai dengan tema pertanyaan. Baik, kita mulai pertanyaan untuk calon bupati paslon nomor 1. Ikhwal pendidikan. Paslon Asri dalam misinya nomor 4 menyatakan mewujudkan SDM unggul yang hebat dan tangguh dalam menghadapi era industri 4.0. Terkait misi ini, di bidang pendidikan, Paslon Asri memprogramkan percontohan sekolah-sekolah digital dan pesantren-pesantren digital. Pertanyaannya, mengingat kondisi geografis Blora yang banyak blank spot dan sulit signal, dalam hal nanti terpilih sebagai bupati, bagaimana saudari mengatasi hal tersebut sehingga program sekolah dan pesantren digital dapat terwujud? Jawaban dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Untuk visi kami yang nomor 4, mewujudkan SDM unggul yang hebat tangguh dalam menghadapi era industri 4.0, bahwa semua untuk meningkatkan sumber daya manusia ini harus pakai istilah 4.0. Di sini ditetapkan atau diprioritaskan di digital, sistem digital. Jadi untuk meningkatkan SDM yang unggul, sekarang kita harus mengikuti era atau zaman pada saat ini, yang mana semua harus dipakai sistem 4.0 yaitu digital. Cukup banyak bupati saja. Terkait blank spot yang ada di Kabupaten Blora. Mohon maaf, ini untuk bupati dulu, nanti sudah ini. Baik, cukup Bu Bupati, calon bupati. Jadi ini kita nanti akan masuk ke desa-desa. Saya yakin di desa itu juga sudah ada wifi ya, tetapi mungkin belum mencukupi, dan ini perlu kami tingkatkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih, waktu cukup. Selanjutnya tanggapan atau sanggahan dari calon bupati paslon nomor 2 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Jadi berbicara tentang pendidikan di Kabupaten Blora, kita harus sesuai dengan kondisi yang ada. Bahwasanya kita ingin menselaraskan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
baik madrasah diniyah maupun sekolah minggu. Terkait dengan penggunaan fasilitas digital, memang Blora ini kendalanya terkait dengan fasilitas internet dan lain-lain. Tentunya kita kerjasama dengan berbagai pihak agar terkait dengan pendidikan baik itu untuk umum maupun pesantren ini bisa kita cover bersama-sama. Bahwasanya kita ingin meningkatkan SDM yang ada di Blora ini terkait dengan mutu kualitas pendidikan yang ada. Kita ingin anak-anak kita lulusan yang ada di Blora ini mempunyai SDM yang unggul. Tentunya sinergi semua pihak ini saya yakin bisa meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Blora ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya tanggapan atau sanggahan dari calon Bupati Paslon nomor 3 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, mengingat tempat atau desa-desa kita ini hampir separuh di tengah hutan, maka pasti terkendala oleh akses internet dan lain-lain. Oleh sebab itu, dengan adanya dana BOS, maka sekolah bisa pengadaan laptop, kemudian juga memperbanyak jaringan internet sampai desa-desa. Kemudian siswa kita berikan pelatihan digitalisasi, baik itu pelajaran maupun keterampilan yang lain. Tidak terkecuali untuk yang sudah menjelang dewasa bisa kita ajarkan dengan online shop juga, sehingga kelak dia kalau selesai bisa menjadi atau mengamalkan apa yang sudah dia pelajari tadi. Mengingat kita menyongsong era 4.0, semua harus siap dengan komputerisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Putaran pertama sudah cukup. Selanjutnya putaran kedua, pertanyaan untuk calon Bupati Paslon nomor 2, nanti ditanggapi calon Bupati Paslon nomor 3 dan nomor 1. Terkait pelayanan publik. Misi paslon artis nomor 3 yaitu mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan progresif serta kondisi wilayah yang kondusif, antara lain dengan program kerja membangun mall pelayanan publik. Pertanyaan, apabila saudara terpilih sebagai bupati, bagaimana strategi dan upaya saudara untuk memastikan anggaran yang disediakan untuk membangun mall pelayanan publik akan sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Blora pada umumnya? Jawaban dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Kunci kesuksesan, kunci keberhasilan sebuah kabupaten membangun daerah adalah dimulai dari pelayanan. Oleh karena itu, rencana kami ketika nanti diamani untuk memimpin Blora, kita akan membangun mall pelayanan publik yang dimana selain mall pelayanan publik juga ada sentra-sentra UKM untuk menampung hasil-hasil UKM seluruh Kabupaten Blora. Rencana akan kita bangun di bekas pasar induk yang ada di Blora. Kita ingin bahwasanya urusan izin, sekian ratus izin kita satukan menjadi satu. Pelayanan publik ini merupakan kunci kesuksesan Blora ke depan. Oleh karena itu, kita mulai dari hajat orang melahirkan sampai orang meninggal dilayani dalam satu tempat. Nah, ini menyontoh kabupaten-kabupaten lain yang sudah berhasil seperti Banyuwangi dan yang lain-lain, ketika warga diberikan kemudahan dalam semua urusan. Investor ketika datang kita layani dengan baik, dengan pelayanan yang baik, ekonomi Kabupaten Blora insya Allah akan bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, tekad kami bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora ini harus dimulai dengan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada investor yang datang di Kabupaten Blora ini. Tentunya dengan bersama-sama ini kita yakin Blora akan maju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari calon Bupati Paslon nomor 3 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Menurut umat, terkait
dengan pelayanan publik, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah meningkatkan kualitas ASN, profesionalitas juga, kemudian juga fasilitas, kemudian juga aplikasi dalam sistem pelaporan penganggaran itu harus transparan. Jadi intinya transparansi, menempatkan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Pengurusan Baik. Cukup waktu. Selanjutnya kami persilahkan tanggapan dari calon Bupati Paslon nomor 1 dalam waktu 1 menit, dimulai saudara bicara. Silahkan. Menurut kami, semua pembangunan yang akan kita buat itu berbasis di desa. Karena kami berharap bahwa kota itu adalah terdiri dari desa-desa, khususnya yang ada di pinggiran. Ini harus kita utamakan, kita sesuaikan dengan era sekarang. Jadi apa yang akan kita berikan ke masyarakat, semua harus sesuai dengan zaman sekarang. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup. Mulai dari pendidikan untuk menyediakan SDM, itu juga semuanya dimulai dari desa. Baik, itu tanggapan dari paslon nomor 1. Sekarang kita akan lanjutkan untuk putaran ketiga. Pertanyaan untuk calon Bupati paslon nomor 3. Ikhwal sumber daya alam. Misi umat nomor 2 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang mantap. Dengan salah satu program kerjanya mengupayakan peningkatan insentif tahunan DBH Migas. Beberapa bulan yang lalu, LSM dan beberapa warga Blora mengajukan judicial review Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan maksud nantinya pembagian DBH Migas Blok Cepu menjadi adil dan Kabupaten Blora mendapatkan bagian yang proporsional. MK memutuskan permohonan tidak bisa diterima dengan alasan pemohon tidak punya legal standing, tetapi yang punya legal standing adalah pemerintah daerah. Dalam hal saudara nanti terpilih sebagai kepala daerah, apa yang akan saudara lakukan ikhwal ini? Jawaban dalam waktu 1,5 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat potensi kekayaan alam Kabupaten Blora, kedengarannya kita memiliki kayu yang banyak, kedengarannya kita memiliki sumber minyak yang banyak. Namun kenyataannya undang-undang belum berpihak kepada kita, sehingga masyarakat belum bisa sepenuhnya mengenyam hasil kekayaan alam. Oleh sebab itu, jika umat nanti terpilih, maka umat akan mengupayakan bagaimana perimbangan keuangan itu bisa dilakukan untuk Kabupaten Blora. Minimal mengupayakan bagaimana insentif tahunan, jadi kenaikan insentif DBH tahunan untuk Kabupaten Blora, sehingga di samping itu kita tetap akan mengupayakan untuk bisa sedapat mungkin mengadakan JR supaya keadilan itu ada di Kabupaten Blora. Walaupun kita sadari bahwa kasarannya seorang anak tidak mungkin untuk melawan bapaknya, tapi itu harus kita mulai. Ya. Sementara itu maka tadi kita upayakan peningkatan
insentif tahunan DBH, baik itu dari kayu maupun dari migas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu calon Bupati Umat. Selanjutnya tanggapan atau sanggahan dari calon Bupati paslon nomor 1 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Untuk semua potensi yang ada di Kabupaten Blora ini harus diupayakan, wajib hukumnya. Kalau potensi yang ada di Blora saat ini kan belum maksimal untuk pengerjaannya, sehingga kami mohon kepada seluruh, baik ini paslon, insya Allah bismillah nomor 1 jadi, ini nanti bersama rakyat akan menggali potensi yang ada di Blora ataupun yang sudah ada, asal ini untuk masyarakat, kami akan mendukung. Demikian. Baik. Jadi segala upaya, siapapun dia, stakeholder yang mana, itu kalau berupaya nanti kami siap mendukung. Semua untuk masyarakat Kabupaten Blora. Baik, terima kasih kepada calon Bupati paslon nomor 1. Selanjutnya tanggapan terakhir, sanggahan dari calon Bupati paslon nomor 2 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silahkan. Kami posisi terkait dengan DBH Migas, ketika kami nanti diamanai memimpin Blora ini akan mengajak seluruh stakeholder, baik itu dari NGO, akademisi, maupun dari kalangan legislatif, untuk bersama-sama kita berjuang. Kita terima kasih kepada teman-teman NGO, elemen yang kemarin sudah berjuang, memperjuangkan judicial review DBH Migas, walaupun belum berhasil, tapi kami yakin ketika nanti kita bersama-sama bergandengan tangan, sesarengan dalam rangka untuk memperjuangkan DBH Migas ini melalui judicial review Undang-Undang Migas, kita yakin kita akan berhasil, dan kita yakin akan ada penambahan dana bagi hasil ketika nanti perjuangan kita ini berhasil. Kuncinya adalah kekompakan kita, seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama berjuang, memperjuangkan judicial review Undang-Undang terkait dengan DBH Migas. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa sekalian, pendalaman visi dan misi terhadap para calon bupati Kabupaten Blora pada Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020. Sebentar lagi pada segmen ketiga kita akan lakukan pendalaman visi dan misi para paslon terhadap para calon wakil bupati. Dan sebelumnya mari kita lihat pesan-pesan berikut ini.